siapa? Ya isi Alkitab. Di dalam nubuat-nubuat. Udah. Jangan kita saling bantah-bantahan di saat Anda lagi kesusahan dan terjepit seperti ini. Saya dudukkan Anda sebagai seorang saudara yang butuh banyak belajar. Ulangan 6 nomor 17, haruslah, ini perintah, ini kewajiban. Haruslah kamu berpegang pada perintah, pada peringatan, pada ketetapan Tuhan Israel yang diperintahkannya kepadamu. Harus, wajib, nggak boleh tawar-menawar. Oke? Paham ya? Lalu kemudian muncul Paulus yang mengatakan dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan apa yang ada di dalam ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, sekarang yang ingin saya tanya kepada saudara, apakah Anda lebih percaya kepada Tuhannya Nabi Musa ataukah percaya kepada Paulus? Saya menjawab ya. Kami Kristen pada umumnya tidak mengimani Paulus. Catat itu ya, Bang. Pada umumnya kami orang Lalu Kristen. dari mana? Oke. Lalu dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib demi menebus kutuk hukum Taurat? Dari mana ilmunya? Kalau bukan dari Paulus? Oh, salah, Bang. Kita itu kalau ya, Anda... dari mana ilmunya? Ya, kalau Anda mengatakan tidak mengimani Paulus, jawab saya, dari mana ilmunya bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib dengan cara terkutuk, maka dia membebaskan orang-orang berkulub dari kutuk hukum Taurat. Dari mana ilmunya Anda dapatkan selain dari Paulus? Silakan. Jadi dijelaskan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, Yesus itu telah dinubuatkan. Ya, di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Jadi betul. Kami mengimani itu, Yesus itu adalah dari janji-janji Allah bahwa akan datang seorang, ya, seorang yang saya tidak begitu menghafal ya, Bang. Tetapi di dalam keimanan kami diajarkan tentang pengenalan kekristenan kami tentang Yesus itu ada dari nubuat. Ya, ia telah ada di dalam dunia yang dijadikan olehnya, Yohanes. Ya, Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini di dalam Yesaya. Banyak sekali janji-janji Tuhan kita Perjanjian Lama ya. Di dalam sabar ya, Bang. Saya tidak menguasai isi Alkitab, tetapi kami diajarkan dari masih kecil tentang ketuhanan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Bukan hanya berdasarkan Paulus. Mohon maaf, Bang, itu keliru sekali, Bung. Mungkin saya harus mencari literaturnya ya, Bang. Nubuat kedatangan Yesus. Ngomong aja, Bang, biar saya tunjukin, Bang. Iya, saya 25 nubuat perjalanan lama tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Bung. Cari ya, Bang. Semangat carinya, Bang. Siap. Mau berapa? Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 7 atau yang mana ini? Silakan, Bang. Semangat Bang Bung carinya. Ada Google, buka Google, itu bisa itu. Bantu nanti keluar ayatnya. Google is the best ya. Google itu penghafal Alkitab nomor 1 di dunia. Iya betul. Karena, yang hafal di dunia ini. Karena nggak ada satupun orang yang bisa menghafal Bible kecuali Google. Bentar, diam. Apa Bang? Silakan, Bang. Mana, Bang? Ibrani sama-sama.
Tangannya jangan gemetaran dong bang. Santai aja, santai. Tarik napas sambil carinya. Nggak ada gemetaran, Bang. Biasa aja. Oke, saya boleh bernarasi. Soalnya tadi bunyi kecek-kecek. Ayat 5 sampai 6. Iya, iya. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba dan atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi ini pernyataan-pernyataan tentang anak domba yang suci itu. Ya, Bang. Saya bukan ahli kitab, jadi saya perlu mencari. Tetapi kami itu sudah pernah belajar dari kecil tentang nubuat-nubuat. Bahkan di setiap hari perayaan. Itu tadi di mana, Bang? Bentar, di mana? Kayaknya bukan nubuatan deh itu. Di mana, Bang? Coba dibaca yang benar, masa itu nubuatan. Di mana itu tadi? Coba dibaca, ditunjukkan. Biar kita baca ayat sebelum dan sesudahnya. Benar enggak itu nubuatan itu? Di mana tadi, Bang? Kan udah dibaca tadi, Bang. Ya, silakan Bang. Di ayat berapa Bang? Di kitab apa? Di nomor berapa? Di pasal berapa? Silakan Bang Bung. Jadi kita biar bisa cek. Apa benar itu nubuatan gitu? Atau tata cara orang Yahudi ketika melaksanakan kurban? Udah dibantu Google masih aja salah ya Rob. Daripada Aku kosong juga silakan pingin. diisi Aki Juma. Aku juga pingin tertawa, cuman Ayo, nadanya aku coba. lupa. Iya. Sabar. Jadi kalau saudara mengatakan Yesaya 53 itu adalah nubuatan untuk Yesus, ya berarti Anda harus mengakui dong bahwa Yesus itu beristri. Iya, Ya kan? Yesus 7 ayat 14 ya. Sebab itu Gimana Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya Immanuel. orang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu ya satu nubuat ya saya temukan. Oke. Dan ini memang nubuat tentang Yesus sebagai yang disebut sebagai Immanuel. Ya, Inilah, itu satu. Bang. Akibat asal comot, Bang. Makanya asal jangan. comot sehingga bentar, Bang. Bentar, saya gantian ya Aki ya. Sedikit ya. Ya, silakan. Silakan. Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. Saya tertawakan Aki itu nggak Sugi ada dulu. hubungannya dengan Yesus, Bang. Kalau Anda baca dari ayat 1 sampai ayat 17, kedatangan Immanuel di situ sebagai pertanda bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Makanya di ayat 16-17-nya itu, ya itu di situ dikatakan sebelum anak itu. Bentar, nih saya bacalah biar apa ya. Sebelum anak itu bisa membedakan yang baik dan yang jahat, negeri yang kedua rajanya kamu takuti ditinggalkan kosong. Coba dibaca dengan baik, Bang. Dari ayat 10 aja deh. Jangan dari ayat 7 deh. Jangan dari ayat 1. Nih, saya bacakan ya. Dari ayat 10 aja deh. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melalahkan orang, sehingga kamu melalahkan Allahku juga? Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Di situ siapa? Ahaz. Ya, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu. Ahaz. Bukan Kristen di situ. Ya, suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Iya, bentar dulu, belum selesai.
Ia akan Sabar, memakan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab, baca ayat 16 penting. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti. Siapa kedua raja yang ditakuti? Raja Pekah dan Raja Rezin. Ya, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ini Immanuel pertanda bagi Ahaz, bukan untuk orang Kristen 750 tahun kemudian. Makanya di Yesaya 8 ayat 8 Immanuel sudah nongol. Nih, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Nih Immanuel dah nongol di ayat Yesaya 8 ayat 8. Nggak sampai ke zaman Yesus, Bang. Itu Immanuel pertanda untuk Ahaz, bukan untuk Kristen. Aduh, kok bisa kok Immanuel jadi Ahaz? Gimana? Yang bilang Immanuel jadi Ahaz siapa? Itu Immanuel pertanda untuk Ahaz. Bahwa negeri yang ditinggali Ahaz, ya kedatangan Immanuel itu menunjukkan bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Makanya dibaca dari ayat 1 itu biar paham, Bang. Jangan comot ayat lalu dilemparkan ke Yesus, nggak nyambung. Kan bukan comot ayat, Bang. Bangsa Israel juga sampai sekarang masih menanti kedatangan Immanuel itu sendiri, Bang. Kemudian di Mika 5 ayat Bangsa Israel nggak pernah menantikan datangnya Immanuel. Mereka tahu bahwa Immanuel itu adalah Maher Jalal Hasbas. Enggak. Yang ditunggu oleh orang Yahudi itu Mesias, bukan Immanuel. Bang, Mesias. beda. Terus lanjut, Bang. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu nubuat juga, Bang. Sekarang apakah Yesus pernah memerintah Israel? Kapan? Jelas. Israel dalam konteks ini adalah umat Tuhan. Kita mengimani itu. Bang, kapan Israel? Aduh, Yesus memerintah Israel. Sementara Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 18 ayat 36, aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan datang membelaku saat aku diserahkan. Itu kata Yesus. Kapan Yesus itu memerintah Israel, Bang? Raja dalam konteks apa, Bang? Raja dalam konteks waktu pada saat Yesus datang, mereka mengharapkan Yesus itu sebagai raja dalam konteks manusia dunia. Sementara yang dijanjikan Allah ini adalah Allah itu sendiri yang akan bangkit memerintah Israel dalam konteks Israel sebagai Yakub. Cerita Abraham, Ishak dan Yakub. Yang dilakukan Yesus di Israel itu apa? Apa mereka pernah memimpin Israel? Kapan ketika dia hidup? Kapan dia memimpin Israel secara rohani? Bukannya dia malah mati digebukin. Jangankan mau memerintah, mengaku nabi saja orang Israel tidak menolaknya dia. Di dalam Markus 6 ayat 4 ya, dia menolak nih. Menolak Yesus. Gimana Yesus menolak dipimpin Israel itu kapan? Silakan lagi Juma, sudah cukup saya untuk membuktikan Immanuel bukan Yesus. Silakan lagi Juma. Ya, begini Bang Bung, Kalau Anda itu menggunakan akal sehat, harusnya Anda malu gitu loh melihat data yang ada di dalam kitab saudara. Coba Anda lihat di dalam Lukas ya, di Lukas berapa? Di dalam Matius 1 coba Anda lihat. Coba Anda plototin di situ. Kalau saya jadi Kristen, saya malu-malunya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa.
Di data nomor 1-nya 23-nya dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Tetapi di ayat 25-nya, ketika dia melahirkan, Yusuf menamai anak itu dengan nama Yesus, bukan Immanuel. Dan tidak ada satu manusia pun yang pernah memanggil Yesus dengan sebutan Immanuel. Tergenapi enggak tuh? Enggak. Ayo. Immanuel itu sebutan, Bang. Hah? Sebutan. Immanuel Sebutan itu apa? Iya, yang saya tanya, kapan Yesus ada yang memanggilnya Immanuel? Menyebut Yesus Immanuel kapan? tadi Anda baru baca tadi. Iya, orang yang dikatakan begini, ini di dalam kitab 1 Matius 1 itu hanya mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi. Mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi. Sekarang pembuktiannya, tunjukkan kepada kita satu manusia yang sesaman Yesus yang memanggil Yesus dengan sebutan Immanuel. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Santai. Itu Anda berpendidikan kok bisa mengatakan bahwa Matius itu mencocok-cocokkan. Lah iya dong. Matius ini sudah lama, Bang, yang ditulis. Loh. Sekarang kalau tidak mencocok-cocokkan, coba tunjukkan kepada saya satu manusia. Iya, coba Anda tunjukkan kepada saya satu manusia saja yang pernah memanggil anak Maria dengan sebutan Immanuel. Pada saat apa Yesus dipanggil Immanuel? Ayo. Baru Anda baca di dalam Matius. Itu rencana, Bang. Ya Allah. Baru rencana itu Matius itu. Gimana sih Abang ini nggak tahu ya? Izin Bang, cuma habis ini Bang. Ya, silakan. Berat saya untuk hadapin saudara Bung. Silakan. Bang Bung, tadi kan Abang berstatement Iya, bahwa Bang Zuma membacakan ulangan itu, Abang senang karena Abang bilang Bang Zuma membacakan ulangan itu perkataan Tuhan. Saya dukung statement Abang, Bang. Kalau Abang baca di Ulangan 23 ayat 1, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang laki-laki yang hancur buah pelirnya atau kemaluannya terpotong tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Yesus pada hari ke-8 itu disunat, Bang. Disunat itu terpotong kemaluannya, Bang. Jadi Yesus nggak bisa masuk jemaat Tuhan, Bang, Bung. Dan orang-orang Kristen yang bersunat terpotong kemaluannya juga nggak bisa masuk jemaat Tuhan, Bang. Nah, itu kan Abang bilang ulangan itu perkataan Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri terpotong kemaluannya di hari ke-8 setelah dia dilahirkan. Berarti Yesus tidak masuk ke jemaat Tuhan. Saya setuju dengan Bang Bung. Seperti itu, Bang. Kalau memang Bang, kalau kita berbicara Yesus sebagai manusia, Yesus, kalau Anda tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya itu terserah Anda. Saya tidak memaksa dan saya juga tidak memproklamirkan karena Saya dulu percaya. kami Saya dulu percaya, makanya saya mualaf karena saya sudah terpotong kemaluannya gitu, nggak ikut masuk jamaatnya Tuhannya Anda gitu, Bang. Oh, begitu ya. Berarti Anda belum mengerti tentang ajaran-ajaran Kristen yang inti dari ajaran Kristen. Inti ajaran Kristen 3 itu bulan, apa, Bang? Inti ajaran Kristen itu apa, Bang? Penebusan dosa. Seluruh perintah yang diperintahkan oleh Tuhan dan percaya Yesus adalah juru selamat. Itu saja. Ya, kita sepakat ya, di Ibrani 9 ayat 22 itu dijelaskan bahwa tidak ada penebusan dosa kalau tidak ada pertumpahan darah, ya kan? Lalu Abang bilang kalau Paulus itu kita nggak mengikuti Paulus. Kan kata orang-orang, kata pendeta saya, kata romo saya dulu, ya, kata pendeta dan romo saya dulu, bahwasannya Paulus itu sebentar. Paulus itu dalam menuliskan surat-suratnya yang di dalam Bible sekarang ini, ya kan, itu kan dibimbing sama Roh Kudus. Saya tidak mengatakan kami tidak mengikuti Paulus, kami tidak mengimani Paulus. Jadi beda konteks ya, Bang. Iya. Makanya ini saya jelasin, Bang, ya. Kan di Ibrani 9 ayat 22 itu dijelaskan bahwa tidak ada penebusan dosa jika tidak ada pertumpahan darah, ya kan?
Oke. Itu Nah, budaya Taurat. Jadi iya, setiap budaya Dengerin aja Taurat. dulu bang, Iya, didengerin iya. dulu bang, sebentar Iya. bang, didengerin. Iya, budaya Taurat. Sebentar dulu. Ini dulu Pak C. Dengerin saya dulu ya kan. Oke ya, kita sudah ini ya, sudah terima ya karena ini firman Tuhan loh di perjanjian lama ya. Lalu Paulus itu yang katanya dibimbing oleh Roh Kudus, berani-beraninya bilang bahwa di Galatia 3:13 itu terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Seharusnya kalau Paulus itu dibimbing oleh Roh Kudus ya, seharusnya itu nggak menulis seperti itu, Bung. Ataupun jikalaupun Paulus yang benar ya, Paulus yang benar bahwa orang-orang yang terkutuk mati di kayu salib, seharusnya Allah mempunyai rencana yang lain. Kan mengeluarkan darah, siapa tahu Yesus waktu nimba sumur, kepleset, kepalanya kejedot, terus mengeluarkan darah. Itu juga bisa jadi penebusan dosa, Bang. Atau kepalanya ke ini ember, kepentok ember ya kan, iya ember itu juga bisa jadi penebusan dosa gitu loh Bang, karena darah, mengeluarkan darah Bang, Anda seperti kan itu gitu loh. rencana Allah kan berbeda. Lah iya, makanya yang benar yang mana ini, perkataan Tuhan penebusan dosa itu tidak ada penebusan dosa kecuali mengeluarkan darah, atau perkataannya Paulus yang terkutuk di kayu salib itu, terkutuklah orang yang mati di kayu salib, seperti itu gitu loh Bang. Kontrakan saya dengan Seharusnya penebusan dosa kan bisa jadi orang lagi nimba kepleset Yesusnya ya kan, kepalanya bocor kena timba. Kan rencana Tuhan ya kan Bang? Rencana Tuhan bukan rencana kita. Apa yang dia rencanakan sudah direncanakan. Bang Gema ini kenapa dia? Kena timba kepalanya kali ya. Biar dilanjut lagi cuma Bang Vincent. Biar dilanjut lagi cuma. Iya, silakan. Iya. Lanjut lagi cuma. Iya, saya asik mendengarkan Dinda Vincent tadi. Kasih aja dulu sesinya, Pak Ahizegi. Biarkan bener beliau Bang Zuma, betul. Bang Vincent bagus ini. Ini saya lihat teman-teman terlalu anti Paulus ya. Ya terlalu anti. Loh, yang anti Paulus itu Anda. Anda yang anti Paulus tapi menjalankan perintahnya. Tadi Anda mengakui Anda tidak mengikuti Paulus, Anda tidak kepada Paulus. Tapi konsep yang Anda jalankan sehari-hari, menyembah Yesus, ya, mengagungkan Yesus, mengkhianati perintah-perintah hukum Taurat, kemudian Anda menggantikan perintah Tuhan dengan perintah Paulus, itu bukti Anda cinta kepada Paulus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, ya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, bapak di sini ada dua, Bung. Bapak yang pertama adalah bapak yang minta kepada Bani Israel untuk menjalankan dengan setia segala ketetapan dan ketentuan dan hukum-hukumnya. Itu bapaknya Abraham. Itu bapaknya Abraham meminta Bani Israel setia menjalankan segala ketetapan dan hukum-hukumnya. Bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus justru sebaliknya mengatakan hukum-hukum bapaknya Abraham itu adalah kutukan, sehingga harus ada yang menebusnya dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib. Nah, sekarang Anda mengikuti bapak yang mana? Bapaknya Abraham atau bapaknya Kristen? Ayo. Tidak usah menyerah. Gimana? Sambil menghakimi orang. Loh, tadi dikatakan saya apa tidak sesuai dengan fakta di lapangan? Tapi mengikuti aja. Mana bisa dikatakan seperti itu? Nah, sekarang begini, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk itu siapa? Injil. Udah. Sudah. Silakan yang lain. Saya duduk merokok dulu di pojokan. Silakan. Perasaan nggak ngerokok, kok ini ngerokok Injil, di pojokan gimana? Terjawab sudah kan? Aduh,
Ini kalian ini gimana? Terlalu sibuk dengan keimanan Kristen. Coba kalian tawarkan dalil-dalil Al-Quran terhadap saya sehingga saya bisa percaya Muhammad. Bung, sekiranya Anda mempercayai ajaran Yesus, Anda sudah menjadi seorang Muslim. Masalahnya bagaimana mungkin kemudian kami mengajarkan Islam sementara ajaran Islam yang dibawa oleh Yesus Anda nggak mau terima? Bagaimana Ayo. bisa kaitan antara Yesus Islam dengan yang dibawa oleh Yesus aja Anda bantah. Bagaimana mungkin Islam yang dibawa oleh Rasulullah Anda ingin terima? Nggak mungkin. Di dalam Al-Quran saya minta. Di mana di dalam Nggak Al-Quran bisa. diajarkan Nggak bisa. Sedangkan ajaran Islam yang dibawa oleh Yesus aja Anda tidak mau terima, apalagi Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu berat. bagaimana Itu bisa berat. Anda menghakimi seperti itu? Itu Nah, fitnah. itu fakta. Itu fakta. Sekarang begini. Ketika Yesus mengajar, ditanyai tentang perbuatan yang baik, apa yang dikatakan oleh Yesus? Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu apabila engkau ingin masuk ke dalam hidup, taatilah segala perintah Bapa. Betul kan? Mana itu? Itu Bapaknya gimana kenapa? mengkal dirinya seorang yang Matius 17, Bang. Matius 19 ayat 17 sampai ayat 19 dibaca. Atau Lukas Coba, 18 ayat 18 sampai 20 dibaca. Itu ayatnya itu. Baca. Jadi hidup kekal itu menurut Yesus adalah mentaati perintah Tuhannya Yesus. Betul. Nah sekarang hidup kekal Anda itu adalah mengimani anak Maria mati di atas tiang salib. Sekarang Anda percaya bapaknya Abraham atau bapak Paulus? Itu kan Selalu- persepsi Anda, Bang. itu persepsi. Enggak, oke. Mungkin saya keliru ya, Saya minta maaf. Oke, tapi tolong bantu saya tunjukkan data pernyataan Yesus bahwa kedatangannya untuk memberikan hidup yang kekal yaitu mengimani dia mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk demi membebaskan orang-orang goyim di luar Israel dari hukum Taurat. Tunjukkan kepada saya, silakan. Silakan, Bang. Sabar, Bang. Tunjuk di mana Yesus mengajarkan bahwa jalan keselamatan itu melalui dia mati di tiang salib. Mana? Itu kan udah jelas ada, Bang. Ya di mana, Bang? Abang pernah nonton filmnya Tuhan Yesus enggak? Ini kita ada Bible. Saya Bang. merokok Ada di Bible, Bible, Bang. kan? Kita Saya penggemarnya, Bang. bicara berdasar penggemar. Bible aja, Bang. The Passion of Enggak usah kemana-mana, Bang. Kita bicara berdasar Bible aja, Bang. Iya kan The kita Passion sama-sama of belajar. Jesus Christ, Bang. Iya. Nah, Saya kan abang saya penggemarnya, Bang. Nah, boleh. Maksud saya kan abang pernah nonton kan? Iya, saya nonton. Saking hebatnya itu, Mel Gibson yang memerankan film Tuhan, harusnya dia bahagia kan? Bunuh diri dia, Bang. Nggak tahu kenapa saya, Bang. Bagus filmnya, Bang. Bagus banget. Banget bagus. Wih, santai dulu dong. Jangan ngegas. Enggak Enggak. ngegas.